Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Lastri. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Pada pagi hari anak-anak bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Kita masih meneruskan pembelajaran pada minggu yang lalu, yaitu tentang bangun ruang. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah bangun ruang balok. Nah, apa saja anak-anak yang kita pelajari dari bangun ruang balok? Yang pertama adalah volume balok. Yang kedua adalah mencari panjang, tinggi, dan lebar balok jika diketahui volumenya. Dan yang ketiga adalah mencari luas permukaan balok. Ayo kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama kita belajar tentang volume balok. Ibu sudah siapkan di sini, yaitu gambar sebuah balok. Masih ingat anak-anak kemarin ciri-ciri dari balok? Ya, yang pertama adalah memiliki 8 titik sudut. Ya, titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya, balok memiliki 12 rusuk yang tidak sama panjang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12. Selanjutnya, balok memiliki 6 sisi, yaitu sisi yang di depan dan belakang 1, 2, sisi samping kiri dan kanan 3, 4, dan sisi atas bawah 5 dan 6. Sisi balok berbentuk persegi panjang dan luasnya tidak sama. Sisi yang berhadapan yaitu depan dan belakang sama panjang sama luas. Kemudian sisi yang atas dan bawah sama luasnya, dan kemudian sisi yang kiri dan kanan juga sama luasnya. Ya, selanjutnya Ibu sudah memberikan ukuran di sini. Sisi yang mendatar ini kita beri nama panjang dengan singkatan P atau lambang P. Kemudian sisi yang ke belakang ini ya kita beri nama lebar dengan singkatan L. Kemudian sisi yang tegak ke atas adalah tinggi dengan singkatan T. Ya, panjangnya adalah 10 cm, kemudian lebarnya adalah 8 cm, dan tingginya adalah 9 cm. Berapakah volume baloknya jika diketahui panjang 10 cm, 8 cm, dan tinggi 9 cm? Ya, kita cari rumusnya dulu untuk volume balok. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita ganti panjangnya di sini adalah 10 cm, kemudian lebarnya adalah 8 cm, dan tingginya adalah 9 cm. Nah, 10 yang kita belum hitung ya, di sini karena ini berupa puluhan supaya kita gampang hitungnya, 8 kali 9 adalah 72 dikali 10, 1 kali 72 adalah 72, ditambah 0 sama dengan 720 cm kubik. Kenapa kubik? Karena sentimeternya ada 3, sehingga cm pangkat 3 atau cm kubik. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara mengerjakannya? Sekarang dalam bentuk soal cerita, mari kita baca bersama-sama. Sebuah balok dengan panjang 1,5 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 1 meter. Berapa desimeter kubikkah volumenya? Ya, diketahui di sini panjangnya adalah 1,5 meter. Padahal diminta di sini volumenya adalah dalam desimeter. Otomatis tidak sama, harus kita setarakan menjadi desimeter. Meter ke desimeter turun 1 tingkat, kita kalikan 10.
Ya, sehingga panjangnya 1,5 meter dikali 10 sama dengan 15 desimeter. Kemudian lebarnya sama dengan 2,5 meter dikali 10 sama dengan 25 desimeter. Selanjutnya tingginya adalah 1 meter dikali 10 sama dengan 10 desimeter. Sehingga satuannya sudah desimeter semua sesuai dengan permintaan soal menjadi desimeter kubik. Selanjutnya, langsung kita masukkan, di sini ditanyakan apa, yaitu volumenya sama dengan berapa. Jawab, volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga kita masukkan panjangnya 15 desimeter, kemudian lebarnya sama dengan 25 desimeter, dan tingginya sama dengan 10 desimeter. Selanjutnya, 15 dikali 25 sama dengan 375 dikali 10. 375 dikali 1 sama dengan 375 tambah 01 sama dengan 3750 desimeter kubik. Bagaimana anak-anak untuk menghitung volume balok? Kalian merasa kesulitan? Ibu harap tentunya kalian dapat memahaminya. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, mencari panjang, lebar, dan tinggi balok jika diketahui volumenya. Ya, di sini volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga jika ditanyakan panjangnya sama dengan volume dibagi dengan lebar dikali tinggi. Jika ditanya dengan lebarnya sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Dan jika ditanya tingginya, jika diketahui volumenya sama dengan volume dibagi panjang dikali lebar. Baik, satu persatu kita berikan contohnya. Jika diketahui volumenya, ditanyakan untuk panjangnya. Soalnya boleh kita baca bersama-sama. Sebuah balok dengan volume 3.600 cm3 dengan panjang 20 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah lebarnya? Ya, di sini yang diketahui adalah volume balok 3.600 cm3 dengan panjang 20 cm dan tinggi 15 cm. Di sini yang tidak ada adalah lebar, tentunya yang ditanyakan adalah lebarnya sama dengan berapa. Jawab, sesuai dengan rumusnya yang di sini, lebarnya sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Kita masukkan angkanya, volumenya sama dengan 3.600 dibagi dalam kurung 20 cm untuk panjangnya dikali tingginya 15 cm. Sama dengan 3.600 dibagi 300. Ya, 20 dikali 15 sama dengan 300. 15 dikali 2, 30 ditambah 01 adalah 300. Nolnya kita coret anak-anak. Ya. Yang dibagi kita coret 2, pembaginya kita coret 2. Sehingga hasilnya adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 12 cm. Jadi, dengan volume 3.600 cm3, panjang 20 cm, dan tinggi 15 cm, dapat diperoleh lebarnya sama dengan 12 cm. Baik, kita buktikan jika volumenya sama, kita cari untuk panjangnya. Soalnya masih sama, yaitu volumenya 3.600 cm3, tingginya 15 cm, dan lebarnya 12 cm. Kita tukar lebarnya di sini. Apakah hasilnya akan sama? Penyelesaiannya kita hitung di sini. Yang diketahui adalah volume balok dengan 3.600 cm3. Kemudian yang diketahui lagi di sini adalah tingginya 15 cm dan lebarnya sama dengan 12 cm. Tentunya yang nggak ada panjang, yang ditanya adalah panjangnya. Kita lihat di atas, panjang balok sama dengan volume dibagi lebar dikali tinggi. Ya, kita masukkan volumenya adalah 3.600 dibagi 12 dikali 15. Ya, sehingga kita peroleh
3.600 dibagi dengan 180. Kita coret nolnya di sini. 1 pembaginya dan yang dibagi 1. Sehingga hasilnya adalah 360 dibagi 18. 36 dibagi 18 itu hasilnya adalah 2. Ditambah 0 di belakangnya menjadi 20. Jadi volume balok dengan isi 3.600 cm3, tinggi 15 cm, dan lebar 12 cm, panjangnya adalah 20 cm. Balance anak-anak ya, di sini 20, ketemu 20. Tinggal satu yang belum kita hitung jika ditanyakan tingginya dengan soal yang sama. Kita lihat selanjutnya anak-anak. Ya, gambarnya masih sama. Volumenya 3.600. Ya, 20 cm untuk panjangnya, 12 cm untuk lebarnya, tingginya sama dengan berapa? Ini kita wujudkan dalam bentuk gambar. Ya, penyelesaiannya. Yang diketahui adalah volume balok, yaitu 3.600 cm3. Panjang balok, yaitu 20 cm, dan lebarnya sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan tingginya sama dengan berapa cm? Ya, jawab atau penyelesaiannya. Jika ditanyakan tinggi, yaitu sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Kita masukkan angka-angkanya. Tinggi sama dengan volumenya 3.600 cm3 dibagi dengan 20 dikali 12 cm. Ya, sama dengan 3.600. Di sini 12 dikali 2. Ya, 12 dikali 2 sama dengan 24. Ditambah 01 di sini. Sehingga hasilnya adalah 240. Selanjutnya kita coret. 0 pembaginya kita coret. Yang dibagi kita coret. Sehingga tinggal 360 dibagi 24. Ya, hasilnya sama dengan berapa? 15 cm. Ya, jadi balance ya anak-anak ya. Dengan volume yang sama, panjang dan tingginya mendapatkan panjang 20 cm. Lebar 12 cm dan tingginya sama dengan 15 cm. Bagaimana anak-anak? Gampang dan mudah kan? Tinggal kita lihat rumusnya, kita masukkan angkanya dan kita tinggal menghitungnya. Baik, kita lanjutkan untuk pembelajaran yang terakhir. Yaitu mencari luas permukaan balok. Anak-anak, di dalam bangun datar kita mengetahui kita mencari luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Untuk bangun ruang kita mencari yang pertama adalah volume, yang kedua adalah luas permukaan balok. Luas permukaan ini sama halnya dengan mencari sisi kelilingnya, luasnya sama dengan berapa. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di depan balok memiliki dua sisi yang berhadapan. Nih, dua sisi yang berhadapan nih. Sisi depan dan sisi belakang. Ini kita anggap satu pasang. Kemudian kiri dan kanan satu pasang, atas dan bawah satu pasang. Ini luasnya sama, ya. Sehingga rumusnya kita dapat peroleh kalau di sini yang kita ambil adalah sisi yang di depan yaitu panjang, ya. Sisi yang depan panjang dikali dengan tinggi. Yang di belakang juga sama, panjang dikali dengan tinggi. Ya, selanjutnya untuk sisi yang di sebelah kiri dan kanan kita peroleh yaitu tinggi, karena ini sisi tegak, dikali dengan luas. Ada 2. Kemudian sisi atas dan bawah itu kita mencari panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar, panjang dikali dengan lebar. Kemudian yang atas juga panjang dikali dengan lebar, sehingga masing-masing memiliki 2. Sehingga rumusnya dapat kita tuliskan. Ya, kita cari dulu angkanya dulu biar lebih gampang. Kita masukkan angkanya dulu. Di sini Ibu masukkan dengan panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Ya, luas permukaannya. Ibu tadi bilang 2 sisi yang berhadapan. Kita sehingga nulisnya cukup 2 saja. 2 kali. Kali yang mana? Sisi yang bawah. Panjang kali lebar. Kenapa 2? Atas dan bawah. Selanjutnya, panjang kali tinggi.
Ya, panjang kali tinggi yang depan dan belakang, sehingga ada 2. Dan yang terakhir, kiri dan kanan kita nyatakan dalam tinggi kali lebar. Gimana anak-anak? Sudah paham untuk luas permukaannya? Ada 2 kali dari ketiga sisinya. Ya, baik. Dengan panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, di sini 2 kali. Ya, 2 kali. Panjangnya di sini adalah 10. Ya, 10. Kemudian lebarnya adalah 8. Ya, ada 2. Sisi kiri dan, panjang kali lebar. Berarti sisi atas dan sisi bawah. Selanjutnya, kita masukkan panjang ditambah dengan panjang, yaitu 10 kali 6. 10 kali 6, yaitu panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi itu yang mana? Yang depan dan belakang. Selanjutnya, tinggi kali lebar. Tingginya mana? Ini, 6. 6 dikali 8, yaitu yang kiri dan kanan. Ya, paham anak-anak? Selanjutnya kita tinggal hitung. 2-nya masih kita turunkan karena kita belum hitung. 10 dikali 8. Ya, 10 dikali 8 ini hasilnya adalah 80. Kemudian ditambah dari hasil perkalian 10 kali 6 adalah 60. Ditambah perkalian 6 dikali 8 sama dengan 48. Sehingga kita peroleh ya, sehingga kita peroleh 2 kali 188 ini 80 ditambah 60. Ya, 80 ditambah 60 100, 40 ditambah 48 sama dengan 188. Ya. Selanjutnya 2 kali 188 sama dengan 376 cm persegi. Kenapa persegi? Karena yang ditanya adalah luas. Luas itu cukup mengalihkan panjang dan lebarnya, atau panjang dengan tingginya, atau tinggi dengan lebarnya. Paham anak-anak? Bedanya satuan untuk luas permukaan dan luas volume. Kalau luas permukaan cm persegi, untuk volume cm kubik. Nah, anak-anak, kita ada satu contoh soal lagi yang Ibu sudah persiapkan. Yang pertama, bangunnya udah Ibu gambarkan dengan ukuran 30 cm untuk panjangnya, kemudian lebarnya adalah 10 cm, dan tingginya adalah 20 cm. Yang kita akan hitung adalah luas permukaan dari balok ini. Ya, kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu panjangnya adalah 30 cm, kemudian lebarnya yaitu 10 cm, dan tingginya yaitu 20 cm. Ditanya, luas permukaan balok di samping sama dengan berapa cm persegi? Selanjutnya jawab. Kita masukkan ke dalam rumusnya dulu. Luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya. 2 kali dalam kurung panjangnya yaitu 30 dikali dengan lebarnya yaitu 10, betul. Kemudian 30 dikali dengan 20 yaitu panjang kali tingginya. Panjang dikali tingginya 30 kali 20, betul. Kemudian lebar kali tinggi 10 dikali dengan 20, betul. Mari kita hitung bersama. 2 turun belum dihitung. 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 0,2 300. 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 0,2 600. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 0,2 adalah 200. Ya, kita jumlahkan di sini anak-anak. 3 ditambah 6
adalah 9 ditambah dengan 2 yaitu 11. 11 ditambah 02 menjadi 1100. Dikali dengan 2. Berapa hasilnya anak-anak? 11 dikali 2 sama dengan 22 ditambah 02 sehingga hasilnya adalah 2200 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali bukan? Untuk mencari volume, untuk mencari panjang, lebar, dan tinggi jika diketahui volumenya, dan yang terakhir adalah luas permukaannya. Ibu harap semoga pembelajaran kali ini dapat kalian mengerti dan dapat mengerjakan soal-soal yang nanti akan Ibu berikan. Dan jika anak-anak kurang paham, boleh kalian buka kembali videonya dari awal dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dapat membantu anak-anak sekalian. Akhirnya anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.